and I think to myself, what a wonderful world. Come on out, Eddie. Water's warm. Are you gonna take it off? Ow! What the fuck? Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Bayangin kalau pembunuh berantai legendaris yang udah hilang 35 tahun tiba-tiba balik lagi di malam Halloween. Di sebuah kota kecil, kasus pembunuhan remaja berusia 16 tahun kembali menghantui warga. Tapi kali ini targetnya bukan sembarang orang. Seorang gadis remaja harus menghadapi teror masa lalu, rahasia kelam generasi sebelumnya, dan sebuah kejadian yang gak pernah dia bayangkan sebelumnya. Film ini ceritanya penuh misteri, kejutan, dan permainan waktu yang bikin semua kejadian jadi kacau. Siapa pembunuh sebenarnya? Dan bisakah masa lalu diubah tanpa menghancurkan masa depan? Daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film ini dibuka dengan narator yang mengingat sebuah tragedi mengerikan yang terjadi 35 tahun lalu di sebuah kota bernama North Vernon. Pada Oktober 1987, seorang gadis bernama Tiffany ditemukan tewas secara brutal di garasi rumahnya, tepat di malam pesta ulang tahunnya yang ke-16. Hampir 2 hari kemudian, korban kedua bernama Marissa ditemukan meninggal di kabin keluarga miliknya yang berada di tengah hutan. Lalu di malam Halloween, korban ketiga bernama Heather juga dibunuh dengan kejam di area parkiran sebuah taman hiburan. Ketiganya memiliki kesamaan yang mengerikan. Mereka sama-sama berusia 16 tahun dan dicocol sebanyak 16 kali. Dari situlah sang pelaku dijuluki Sweet 16 Killer. Setelah kejadian itu, psikopat ini tidak pernah membunuh lagi, dan hingga kini identitasnya tidak pernah terungkap. Sejak saat itu, topeng Sweet 16 Killer menjadi sangat terkenal. Setiap Halloween banyak orang yang berdandan menyerupai psikopat ini. Di masa sekarang kita diperkenalkan dengan seorang pria lokal bernama Chris Dubosich, pembawa podcast yang membahas kasus pembunuhan tersebut. Setiap Halloween, Chris rutin mengadakan tur ke lokasi-lokasi pembunuhan, seolah hidupnya hanya berputar di area tragedi ini. Cerita lalu beralih ke seorang remaja bernama Jamie yang sedang bersiap pergi ke sebuah konser Halloween. Namun ibunya yang bernama Pam tiba-tiba melarang Jamie keluar rumah. Rupanya Pam adalah sahabat dekat dari ketiga korban yang dibunuh oleh psikopat itu pada tahun 1987. Meski sudah berlalu 35 tahun, trauma itu tentu masih menghantuinya. Jamie bersikeras tetap pergi, sambil meyakinkan bahwa dia pandai bela diri. Ayahnya yang bernama Blake melihat perdebatan itu dan akhirnya menawarkan diri untuk mengantar Jamie pergi. Saat itu Blake sempat melihat seseorang mengirim pesan ke ponselnya Pam. Namun Pam mengatakan itu hanya grup chat para ibu-ibu arisan. Blake kemudian mengantar Jamie ke rumah sahabatnya bernama Amelia. Di sana juga ada ibunya Amelia bernama Lauren, yang ternyata merupakan teman sekolah dari Pam dan Blake dulu. Lauren mengeluh karena bosnya tetap memaksanya bekerja meski malam Halloween. Lalu dia pun pergi meninggalkan rumah. Sementara itu, Pam sendirian di rumah ketika seseorang pria bertopeng muncul di depan pintu. Mengira itu hanya orang yang sedang berkeliling meminta permen, Pam menyambutnya dengan santai. Namun suasana langsung berubah saat dia melihat pisau di tangan pria tersebut. Pam segera menutup pintu dan menelpon polisi. Sayangnya pria itu mendobrak masuk dan langsung menyerangnya. Saat Pam berhasil mengambil pisau dan mengancam pelaku dengan mengatakan polisi akan segera datang, sang psikopat pun sempat mundur dan pergi. Di sini Pam menghela nafas lega. Namun rasa aman itu ternyata hanya sesaat. Psikopat bertopeng itu tiba-tiba muncul dari belakang dan menyerangnya lagi. Dia mencocol Pam tepat 16 kali, hingga Pam meninggal dunia. Kematian ibunya membuat Jamie sangat terpukul. Di luar rumah, Chris justru sedang melakukan siaran langsung, membahas tragedi tersebut, layaknya sebuah tontonan. Keesokan harinya di sekolah, polisi mendatangi Jamie dan menanyakan keberadaan ayahnya saat pembunuhan terjadi. Polisi menduga Blake terlibat, karena Pam dan Chris sering saling berkirim pesan, dan mereka mencurigai adanya hubungan gelap. Namun Jamie langsung membantah keras tuduhan tersebut.
Dia yakin ayahnya tidak mungkin melakukan hal itu dan justru menyalahkan polisi yang gagal menangkap psikopat 35 tahun lalu. Sepulang sekolah, Jamie pergi ke sebuah pameran sains, tempat Amelia sedang mengutak-atik mesin perjalanan waktu rakitan. Amelia menjelaskan bahwa ibunya yaitu Lauren dulu pernah mengerjakan proyek mesin waktu, namun tidak pernah diselesaikan. Dengan catatan lama milik ibunya, Amelia kini bertekad menyempurnakan mesin itu. Amelia ingin menguji apakah mereka bisa kembali ke masa lalu untuk menghentikan sang psikopat. Jamie pun menyadari satu hal, jika alat itu berhasil, ibunya mungkin masih hidup. Amelia lalu mengatur tanggal tujuan ke 27 Oktober 1987, hari di mana pembunuhan pertama terjadi. This place, my mom would still be alive. Malam harinya, Jamie menonton podcast pembunuhan milik Chris. Namun Blake menegurnya dan meminta Jamie berhenti menonton, karena Chris selalu mengubah tragedi nyata menjadi hiburan atau hoaks. Keesokan harinya, Jamie akhirnya bertemu langsung dengan Chris di sebuah kafe. Jamie langsung menanyakan hal yang selama ini mengganjal pikirannya, yaitu apakah Chris pernah memiliki hubungan gelap dengan ibunya. Chris dengan tegas membantah tuduhan itu. Dia menjelaskan bahwa Pam alias ibunya Jamie memang sangat terobsesi mengungkap kasus psikopat Sweet 16 Killer, sehingga mereka sering saling berkirim pesan untuk membahas teori dan petunjuk. Chris juga mengungkap fakta yang mengejutkan. Setelah pembunuhan terakhir 35 tahun lalu, Pam pernah menerima surat ancaman kematian dari sang psikopat. Dalam surat itu tertulis bahwa Pam akan menjadi korban yang berikutnya. Told you? Told me because it would want to torture her. Di hari yang sama, Jamie yang masih diliputi emosi kembali ke pameran sains untuk menemui Amelia. Namun tanpa diduga, psikopat itu muncul dan langsung mengejar Jamie. Dalam kondisi panik, dia masuk ke dalam mesin waktu dan mencoba mengaktifkannya. Saat dia mencoba mencocol Jamie, pisaunya justru mengenai panel kontrol yang memicu lonjakan listrik. Mesin waktu itu pun aktif secara paksa. Awalnya Jamie ketakutan saat menyadari dirinya benar-benar kembali 35 tahun ke masa lalu. Namun begitu dia sadar bahwa ini adalah kesempatan untuk menyelamatkan ibunya, tekadnya pun menjadi bulat. Dia menempelkan tulisan rusak di bilik mesin waktu, lalu menghampiri seorang wanita di sekitar lokasi. Jamie menanyakan keberadaan Pam, dan wanita itu memberitahu bahwa Pam sedang berada di sekolah. Tanpa membuang waktu, Jamie pun langsung menuju ke sekolah tempat ibunya belajar. Di sana dia mengaku sebagai murid pertukaran pelajar dari Kanada dan dengan mudah diterima oleh petugas sekolah yang malas. Saat pelajaran olahraga dimulai, Jamie terkejut melihat Tiffany, Marissa, dan Heather secara langsung. Mereka merupakan 3 gadis yang nantinya akan menjadi korban pembunuhan dari psikopat itu. Dia juga mulai mencari sosok ibunya di antara para murid. Namun yang dia temukan justru sangat mengejutkan. Pam muda ternyata sangat berbeda dari ibu penyayang yang dia kenal. Dia bersikap sok berkuasa dan menjadi pembuli bagi murid yang lain. Hot tip, catch the ball, okay? Then I don't have to a ton of beans. God, yes, I love. Setelah kelas selesai, Jamie mengetahui bahwa malam itu akan diadakan pesta ulang tahunnya Tiffany. Pesta yang berujung pada kematian Tiffany. Jamie mencoba menghentikan pesta tersebut dengan membujuk para gadis, bahkan mengatakan bahwa pestanya membosankan. Namun mereka sama sekali tidak mendengarkannya. Karena frustasi, Jamie pun pergi ke kantor polisi dan memperingatkan bahwa akan terjadi pembunuhan di rumah Tiffany. Sayangnya para polisi justru menertawakannya dan mengatakan bahwa tidak pernah ada pembunuhan di kota mereka. Karena tak punya pilihan lain, Jamie pun kembali ke sekolah dan bertanya pada petugas sekolah tentang Lauren, ibunya Amelia. Dia kemudian masuk ke kelas Lauren dan akhirnya bertemu dengannya. Oh my, as Marty McFly. 5 years from now, you're who's my best friend. Setelah berbicara, Jamie menceritakan segalanya. Dia menjelaskan tentang mesin waktu yang akan diciptakan Putri Lauren di masa depan, serta mengungkap seluruh kejadian yang akan terjadi. Jamie juga memberitahu detail pembunuhan berdasarkan catatan rahasia milik Lauren. Anehnya, Lauren langsung mempercayai Jamie. Pasalnya tidak ada seorang pun yang mengetahui buku catatan itu dan rencananya untuk menciptakan mesin waktu. Jamie menegaskan bahwa tujuannya hanya satu, yaitu menghentikan sang psikopat, termasuk menyelamatkan ibunya. Jamie juga menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk kembali ke masa depan adalah menggunakan Wi-Fi, karena teknologi itu belum ada di tahun 1987. Dia membutuhkan keahlian Lauren untuk mencari solusi yang lain. Yeah, I stopped the now. There were a lot of theories.
Adegan kemudian berpindah ke tahun 2023, di mana Blake terlihat panik mencari Jamie dan berbicara dengan polisi. Tak lama kemudian Amelia datang dan mengungkapkan bahwa Jamie telah menggunakan mesin waktu miliknya untuk pergi ke masa lalu. Tentu saja tidak ada yang benar-benar percaya dengan cerita Amelia. Namun Chris justru tertarik dengan apa yang baru saja dia dengar. Ada sesuatu yang terasa janggal dan membuatnya penasaran. Sementara itu di tahun 1987, Jamie dan Lauren datang ke pesta ulang tahun Tiffany pada malam hari dengan tujuan menghentikan pembunuhan pertama. Di pesta itu Jamie bertemu seorang remaja bernama Doug, anak pendiam yang sering dibully dan kelak akan menjadi kepala sekolahnya di masa depan. Di sana Jamie juga melihat seorang cowok tampan dan langsung terpikat. Namun keterkejutannya tak terelakkan saat dia menyadari bahwa pria itu adalah Blake, ayahnya sendiri versi muda. Jamie juga mengetahui fakta mengejutkan lainnya, bahwa saat itu Blake sedang berpacaran dengan Tiffany, sementara orang tuanya yaitu Blake dan Pam belum menjalin hubungan sama sekali. Jamie berusaha sekuat tenaga menjaga ketiga gadis itu agar tetap aman. Sayangnya Tiffany, Marissa, dan Heather justru terus mengejek dan tidak menganggapnya serius. Tak lama kemudian Tiffany membawa seorang pria ke lantai atas untuk bersenang-senang. Namun dia keluar sebentar menuju ke kamar mandi, dan saat kembali, pria itu sudah menghilang. Tiffany mendengar suara dari dalam lemari dan mengira pria itu sedang bersembunyi. Dia pun menunggu di depan lemari. Lalu tiba-tiba, Are you gonna take it off? Ow! What the fuck? di tengah pesta dengan musik yang sangat keras, Jamie panik mencari Tiffany ke seluruh rumah. Sayangnya dia datang terlambat. Mayat Tiffany ditemukan di kamar tidur orang tuanya. Meski ketakutan, Jamie mulai menyadari sesuatu yang penting, di mana dia berhasil mengubah masa lalu. Dalam garis waktu asli, Tiffany ditemukan tewas di garasi. Namun kini di timeline yang berubah, Tiffany ditemukan di kamar tidur orang tuanya. Setelah kejadian itu, Jamie dan Lauren mengantar Pam pulang, karena mereka tidak ingin Pam sendirian sementara pembunuh masih berkeliaran. Saat Pam bertanya bagaimana Jamie bisa tahu soal pembunuhan tersebut, Jamie mengaku bahwa dirinya memiliki kemampuan cenayang dan bisa meramalkan siapa yang akan menjadi korban. Malam itu mereka bertiga memutuskan untuk tetap bersama. Jamie lalu bertanya kepada Pam, apakah ada orang yang mungkin sangat membenci mereka hingga ingin membunuh. Pam mengakui bahwa kemungkinan pelakunya cukup banyak, karena dirinya dan teman-temannya sering membuli orang lain. It's gonna be the next victim. No one. Cerita kembali ke tahun 2023, di mana Amelia sibuk memperbaiki mesin waktunya dan bertekad menemukan cara untuk membawa Jamie pulang. Tiba-tiba Chris datang dan menunjukkan ketertarikannya pada mesin waktu tersebut. Saat berbincang, Chris menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ingatannya selama ini ternyata salah. Tiffany sebenarnya dibunuh di kamar tidur, bukan di garasi. Ini berarti tindakan Jamie di masa lalu telah menciptakan efek berantai dalam alur waktu. Tak lama kemudian Amelia dan Chris melihat sebuah foto dari tahun 1987 dan mereka menyadari bahwa Jamie benar-benar telah melakukan perjalanan waktu. Sure, that's not just a... It's not a rune, Chris. How to solve the murders. Kita kembali ke masa lalu. Jamie berusaha mencegah kelompok itu pergi ke kabin di hutan, yang merupakan lokasi pembunuhan berikutnya. Dia berhasil membujuk Marissa agar pergi ke kota saja. Marissa kemudian mengusulkan untuk pergi ke kondominium milik orang tuanya, dan Jamie pun menyetujuinya. Setelah itu Marissa dan teman-temannya menjemput Jamie, dan mereka pun berangkat menuju kondominium orang tua Marissa. Namun begitu mereka tiba di lokasi, Jamie langsung merasa takut. Tempat itu sama sekali bukanlah kondominium, melainkan kabin tua menyeramkan yang ada di tengah hutan. Tempat di mana Marissa seharusnya dibunuh dalam garis waktu yang asli. Jamie pun panik dan mati-matian membujuk mereka untuk pergi. Sayangnya para cowok lain keburu datang, dan mereka malah sepakat untuk pesta di kabin itu. Merasa ada bahaya, Jamie pun mencoba menetapkan aturan keselamatan di dalam kabin, tapi tak satu pun yang menghiraukannya. Hot mama. Guess you really did want to. Everybody, this is... Malam pun semakin larut, dan salah satu cowok mengejek Jamie sebagai perusak pesta, lalu menguncinya di luar kabin. Karena putus asa ingin masuk, Jamie pun mencari jalan lain hingga menemukan sebuah jendela. Saat mengintip ke dalam, dia melihat Heather, salah satu dari 3 calon korban, yang tergeletak tak sadarkan diri di atas ranjang.
Dia keluar perlahan dari lemari sambil menyalakan radio dengan suara keras, lalu mendekati Heather. Heather terbangun tepat waktu dan berhasil kabur dari kamar. Namun sang psikopat mengejarnya, lalu membunuhnya dengan brutal. Setelah sang psikopat kabur meninggalkan kabin, para remaja segera menuju kantor polisi untuk melaporkan pembunuhan tersebut. Jamie mencoba membantu dengan memberikan darah pelaku untuk diuji. Namun saat itu polisi bahkan belum mengenal DNA, sehingga usahanya Jamie sia-sia. What do we do now? Setelah kejadian itu, Jamie dan kelompoknya mulai menyusun rencana untuk menjebak psikopat itu. Mereka sepakat menggunakan Marissa sebagai umpan, karena Jamie tahu bahwa Marissa adalah korban terakhir di tahun 1987. Kali ini mereka berniat menangkap sang psikopat saat dia muncul. Di sisi lain, Lauren membutuhkan energi besar untuk mengaktifkan mesin waktu. Dia berencana mengubah sebuah wahana populer menjadi mesin waktu darurat, agar Jamie bisa kembali ke masa depan. Film kemudian berlanjut ke malam Halloween. Marissa berjalan sendirian di sebuah taman hiburan, sementara sang psikopat mengikutinya diam-diam. Randy! I told you I wasn't the killer! Mereka pun membuka topeng psikopat itu, dan semua terkejut saat mengetahui bahwa pelakunya adalah Doug, teman sekelas mereka sendiri. Terungkap bahwa setahun sebelumnya, seorang siswi bernama Trish meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil tragis. Fakta mengejutkan pun terungkap. Para pembuli termasuk Tiffany, Marissa, dan Heather ternyata bertanggung jawab atas kematian Trish. Mereka sering mengejeknya dengan julukan Fat Trish atau Trish gendut karena bentuk tubuhnya. Suatu malam ketiga gadis itu mengundang Trish menginap di rumah Tiffany. Tujuan mereka sebenarnya kejam. Mereka berniat membuat Trish mabuk agar dia mau mengaku soal rumor hubungannya dengan pelatih mereka. Meski Trish sudah menangis dan terlihat sangat tertekan, mereka terus memaksanya minum. Dalam kondisi mabuk dan hancur secara mental, Trish akhirnya pergi dari rumah sendirian. Malam itu dia mengalami kecelakaan mobil yang cukup fatal, yang tidak diketahui oleh para trio gadis pembuli tersebut. Dan Trish sebenarnya berpacaran dengan Doug. Kehilangan orang yang dia cintai membuat Doug hancur dan dipenuhi dendam. Demi membalas kematian Trish, Doug mengenakan topeng dan mulai memburu para pembuli. Mendengar semua itu, Jamie mulai membenci ibunya karena sikapnya di masa lalu. Namun Pam menjelaskan bahwa dia tidak ikut dalam acara menginap itu karena sedang bertengkar dengan Tiffany. Pam bersumpah tidak akan pernah melakukan hal sekejam itu, dan Marissa membenarkan bahwa Pam memang tidak terlibat. Jamie pun kebingungan. Jika Pam tidak bersalah, kenapa Doug meninggalkan surat ancaman untuk Pam, bahkan membunuhnya di tahun 2023? Sebelum mereka sempat mencerna semuanya, psikopat kedua tiba-tiba muncul dari belakang dan membunuh Marissa. Sosok misterius ini lalu mengejar Jamie, dan di tengah kekacauan itu, dia juga membunuh ayah Chris, yang saat itu sedang siaran langsung di televisi. Jamie dan yang lain akhirnya tiba di mesin waktu, yang kini sudah berfungsi sempurna. Lauren menjelaskan begitu mesinnya berjalan, Jamie harus tetap berada di dalam, karena jika keluar, dia akan terpental dan hancur akibat gaya putaran mesin. Namun sebelum mereka sempat berangkat, sang psikopat datang dan menyerang. Tiba-tiba Pam muncul untuk membantu Jamie. Jamie, Pam, dan psikopat itu terhimpit ke dinding mesin akibat gaya sentrifugal. Namun sang psikopat ternyata memahami hukum fisika. Dia berhasil bergerak mendekati Pam dan mencocolnya sekali. Jamie pun langsung mendorong ibunya keluar dari mesin. Di saat yang sama, topeng sang psikopat terlepas dan identitas aslinya pun terungkap. Pelaku itu ternyata adalah Chris dari tahun 2023. Chris mengaku bahwa dia tidak pernah tahu kalau pembunuh aslinya adalah Doug. Dia membunuh Pam semata-mata untuk menghidupkan kembali legenda Sweet 16 Killer demi menjaga popularitas acara podcastnya setelah 35 tahun. Dia juga mengirim surat ancaman palsu kepada Jamie demi menciptakan konten sensasional. Chris merasa hidupnya selalu dibandingkan dengan ayahnya yang jauh lebih sukses,
Karena itu dia juga membunuh ayahnya sendiri di masa lalu. Pertarungan sengit pun terjadi antara Jamie dan Chris. Dia lalu menendang Chris ke dalam mesin waktu yang berputar, dan Chris pun tewas seketika. Setelah itu Jamie akhirnya kembali ke masa yang sekarang. Jamie tiba sehari sebelum Halloween 2023, dan dia merasa sangat lega saat melihat Pam masih hidup, serta telah menikah dengan Blake. Lauren juga mengingat semua kejadian masa lalu, dan menjelaskan bahwa garis waktu ini berbeda dari yang Jamie kenal. Karena itu Lauren membuat sebuah buku catatan khusus yang berisi semua perubahan yang terjadi. Lalu tiba-tiba seorang pria dewasa masuk ke rumah dan menyapa Jamie. Karena bingung, Jamie bertanya siapa dirinya. Lauren lalu menjelaskan bahwa di garis waktu ini, orang tua Jamie menjalin hubungan lebih cepat, sehingga Jamie kini memiliki kakak laki-laki berusia 34 tahun yang bernama Jamie. Sementara itu nama Jamie kini berubah menjadi Khalid. Tak hanya itu, Lauren kini menjadi seorang bioengineer. Amelia tetap sahabat terbaiknya. Dan Chris di garis waktu ini hidup menyendiri di sebuah biara di India. Dia hidup trauma setelah menyaksikan kematian ayahnya secara langsung di televisi, tanpa pernah tahu bahwa pelakunya adalah dirinya sendiri dari timeline yang berbeda. Dan film pun selesai. Ending yang sangat memasadepankan. Film ini memperlihatkan kalau kejahatan di masa lalu nggak pernah benar-benar hilang. Semua tindakan sekecil apapun bisa menciptakan dampak besar di masa depan. Dengan konsep perjalanan waktu, film ini menunjukkan bahwa mengubah masa lalu tidak selalu membawa hasil yang kita inginkan, dan kebenaran seringkali datang dari arah yang tak terduga. Intinya apa? Ikhlas. Semua memang sudah ada takdirnya, dan manusia nggak berhak mengubah apa yang sudah menjadi ketentuan dari Tuhan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.